Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan. Pembacaan dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai dengan ayat 43. Yesus disalibkan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah kau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, secara garis besar dalam Injil Lukas yang baru kita baca dan renungkan ini berbicara tentang pengampunan Yesus bagi orang berdosa yang bertobat. Diceritakan bahwa ketika Yesus disalib, para pemimpin-pemimpin, para ahli Taurat berteriak, engkau katanya Mesias, maka selamatkanlah dirimu. Tak hanya itu, para tentara prajurit juga turut mengejek Yesus dan memberikan anggur asam kepadanya untuk membuat dia menderita lebih lama. Jika Yesus lebih lama tergantung di salib, artinya orang-orang akan lebih lama menikmati penderitaan tersebut. Ketika banyak orang-orang mengolok-olok Yesus, di sisi kiri dan kanannya terjadi perdebatan antara dua penjahat yang juga disalibkan. Penjahat yang satu meminta kepada Yesus untuk menyelamatkannya jika dia benar-benar anak Allah. Sedangkan penjahat lainnya justru langsung menegur dan mengatakan bahwa mereka memang layak dihukum karena perbuatan mereka. Berbeda dengan Yesus yang sama sekali tidak bersalah sehingga tidak layak disalib. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kisah tersebut masih sangat relevan dengan kehidupan kita pada zaman sekarang. Banyak umat Kristiani yang tidak lantas bertobat ketika terbelenggu dalam dosa. Mereka justru merasa baik-baik saja, bahkan nyaman dengan situasi saat itu. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka memilih untuk menjadi penjahat yang menghujat Yesus. Sebagai umat Kristen yang beriman, sikap tersebut harus ditinggalkan. Ketika mereka berdosa, ketika kita berdosa, datanglah kepadanya, datanglah kepada Tuhan. Kita mengakui kuasa Tuhan, kemudian kita mengakui kesalahan yang kita perbuat. Bertobatlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Tuhan akan mengampuni dosa dan menyelamatkan umat yang menyadari kesalahannya. Semoga demikian.